Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun kita berada. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengkaji tentang ayat-ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah ayat-ayat suci itu? Mayoritas kita selama ini hanya menerka Al-Quran saja sebagai ayat-ayat suci. Akan tetapi kita selama ini masih belum suci dari ayat-ayat tersebut. Kita selama ini hanya membaca dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi selama ini kita lalai membaca ayat-ayat kitab suci kita sendiri di hati kita. Selama ayat-ayat suci di hati kita masih belum suci dari diri manusia kita, masih belum suci dari hawa nafsu kita sendiri, maka kitab apapun yang kita baca tetap akan menjadi kotor. Meskipun kelihatannya yang kita baca di dalam surat suci Al-Quran. Akan tetapi kitabnya suci, akan tetapi yang membaca belum suci, maka tidak akan sinkron selamanya. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang suci untuk petunjuk bagi seluruh manusia agar kita bertemu dengan kitab suci kita sendiri, agar kita bisa membaca ayat-ayat suci di dalamnya. Selama ini kita hanya membaca ayat-ayat yang kotor, ayat-ayat yang fana, ayat-ayat makhluk yang merasa menjadi sang Khalik di hati kita. Jadi kita selama ini lebih cinta membaca ayat-ayat yang dusta daripada ayat
ayat-ayat yang suci. Kenapa dikatakan ayat-ayat yang dusta? Karena di dalam hati kita yang merasa sebagai sang Khalik adalah diri kita sendiri ketimbang kita merasa menjadi makhluknya Allah. Di dalamnya kita selalu membaca ayat-ayat diri kita sendiri, membaca ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri, membaca ayat-ayat yang kotor dan kotor, membaca ayat-ayat apapun yang kita kerjakan, membaca ayat-ayat apapun yang kita aktivitaskan di dalam kehidupan ini, yakni ayat-ayat yang dusta. Karena di dalam hati kita selama ini masih linapsi, masih manusianya yang berkedudukan, manusianya yang berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai makhluk di hati kita. Inilah ayat-ayat yang najis, ayat-ayat yang kotor, ayat-ayat yang hancur, ayat-ayat yang dusta, ayat-ayat penuh dengan fahsya wal mungkar di dalamnya, yaitu ayat-ayat diri manusia kita sendiri selama ini yang selalu kita baca tiap detik per detik. Kita membaca kitab hawa nafsu kita sendiri daripada membaca kitab sucinya Allah di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana supaya kita bisa membaca ayat-ayat yang suci yang ada di dalam hati kita ini? Supaya kita bisa membaca ayat-ayat yang suci, maka sucikan dan sucikanlah diri kita di hati kita daripada kita sendiri. Maknanya tiadakan diri kita di hati kita karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa sebagai pencipta diri kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah hidup yang menghidupi cikal bakal badan yang dari tanah dahulu ini. Karena selama ini di dalam hati kita, kitalah yang mengaku-ngaku bahwa kehidupan ini adalah kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini adalah milik kita. Itulah yang membuat kita selama ini selalu di dalam lembah fahsya wal mungkar. Apapun yang kita kerjakan, amal ibadah apapun yang kita kerjakan, bila di dalam hati kita ini ayat yang kotor, hawa nafsu kita menduduki singgasana Allah, hawa nafsu kita menduduki
sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan ini, maka apapun, amal apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan selama ini pasti akan terbakar. Itulah makna api-api jahanam. Itulah makna azab-azab siksa kubur. Yang mana kita selama ini beribadah, melakukan kebaikan, melakukan sholat, hanyalah di nafsi kita sendiri. Untuk kita dan kita persembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bukan dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Suci yang menciptakan diri kita, akan tetapi malah kita mempersembahkan semua apa yang kita kerjakan kepada hawa nafsu kita sendiri, maka semuanya bakal terbakar habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu bagaimana supaya kita bisa membaca ayat-ayat suci? Lalu bagaimana supaya seluruh amal-amal ibadah sholat yang kita kerjakan bisa sampai kepada Allah, bisa diterima oleh Allah? Kuncinya adalah stop dan stop. Berhentilah jadi Tuhan di hati kita. Berhentilah jangan menjadi Tuhan lagi di hati kita. Berhentilah menjadi sang pencipta apapun yang kita lakukan. Berhentilah sebagai penguasa apapun yang kita kerjakan. Putus mata rantai kemanusiaanmu di hatimu. Putus mata rantai seluruh syariat-syariat yang kau kira diri kitalah yang bisa syariat. Jadi putus sedikit demi sedikit, putus syariat-syariat kemanusiaan kita. Karena sesungguhnya kita tak bisa bersyariat walau sebiji darah pun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah di dalam genggaman Rabbul Alamin. Hanya miliknya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengakui sebuah amal apapun yang kita kerjakan? Bagaimana mungkin kita bisa merasa yang menghaki apapun ibadah dan sholat yang kita kerjakan? Sementara hidup saja tak punya. Sementara kuasa saja tak punya. Bagaimana mungkin kita merasa menghaki, merasa menguasai, merasa memiliki apapun yang kita kerjakan? Hidup saja tak punya. Hal inilah yang perlu dan yang sangat perlu kita kaji, kita
dalami, kita hayati, kita renung-renungkan di setiap detik kita. Bagaimana mungkin kita berharap-harap kebaikan, berharap-harap pahala, berharap-harap surga, sementara hakikatnya hidup saja tak punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puncak-puncak manusia diutus ini hanyalah supaya bisa menyaksikan ayat-ayat sucinya, yakni ayat-ayat Tuhannya. Jangan memandang ayat-ayat suci hawa nafsu kita sendiri. Ayat-ayat yang kotor yang ada di dalam hati kita sendiri, yang kita sucikan selama ini, yang kita adakan selama ini, yang kita pertuhankan selama ini buat kita sendiri. Karena kita selama ini telah terjerembab, telah terjatuh di lembah jahanam di sisi Allah, yakni ketika masih ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah lembah neraka, itulah lembah dosa, itulah lembah alam kubur, itulah lembah siksa kubur. Lalu bagaimana supaya teraplikasi agar kita bisa membaca ayat suci yang sebenar-benarnya suci? Maka sucikanlah Allah yang selalu hadir, maka sucikanlah Allah yang selalu hidup, maka sucikanlah Allah yang selalu berkuasa atas diri kita, di hati kita. Maka bila sudah demikian, maka maha sucilah Allah dengan segenap apa yang diciptakannya, apa yang telah diwujudkannya. Jadi cara untuk membaca ayat-ayat suci adalah masuklah ke dalam diri kita. Saksikan di dalam hati kita dengan kesaksian yang terdalam bahwa hidup inilah Allah yang maha suci. Maka ketika kita selalu berada, maka apabila kita selalu beriktikaf, maka bila kita selalu bersujud di dalam badan ini, tak keluar lagi dari badan, yakni beriktikaf di dalam masjid badan ini, maka kita akan bisa menyaksikan dan membaca ayat-ayat sucinya Allah. Jadi di sini ayat-ayat sucinya Allah itu bukan Al-Quran saja, akan tetapi ayat-ayat suci yang lebih suci daripada Al-Quran itu adalah maha sucinya Allah yang telah menciptakan diri manusia kita ini. Maka selalu sucikanlah Allah di dalam dada kita. Maka selalu sucikanlah Allah di segenap apapun yang kita kerjakan. Inilah aplikasi dari niatan lillahi ta'ala. Selalu kembali dan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut membaca ayat suci.
selalu memandang yang maha suci, yang bergelar, selalu memandang yang maha suci, yang beraktivitas, selalu memandang yang maha suci di dalam sholat dan ibadah serta puasa-puasanya. Karena tanpa uripe Allah semuanya takkan pernah ada. Apapun yang kita sebutkan dan apapun itu tanpa uripe Allah semuanya takkan pernah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara membaca kitab suci itu. Di dalam kita duduk, maka bacalah kitab sucimu, yakni ketika duduk. Duduk ini adanya didudukkan oleh uripe Allah. Jadi kembali kepada hidup yang berkuasa, hidup yang menjadi rahasianya badan bisa duduk ini. Ketika kita bisa menyaksikan hidup yang maha suci di balik badan yang bisa duduk ini, itulah makna bahwa kita membaca dan membaca ayat-ayat sucinya Allah dengan apapun aktivitas yang kita kerjakan. Ketika berdiri kita membaca ayat-ayat yang suci, bahwa berdirinya badan ini dikarenakan ada rahasia yang merahasiai badan kita bisa berdiri ini, yakni al-insanu sirri wa nasirruhu, yakni dengan uripe Allah lah badan ini bisa berdiri. Itulah contoh-contoh membaca ayat-ayat suci, karena kita selalu kembali dan kembali ke dalam yang suci. Maknanya di dalam hati kita selalu bersujud, kita selalu bertafakur di dalamnya, bersujud kepada keadaman kita, bersujud kepada ketiadaan kita, bersujud kepada ketidakwujudan kita, bersujud kepada ketidakhidupan kita, bersujud kepada ketidakmampuan kita terhadap apapun, bersujud kepada kekuasaan yang bukan kekuasaan milik kita. Itulah makna bersujud, bertaubatan nasuha di dalam hati kita. Itulah cara-cara agar kita bisa membaca ayat-ayat yang suci. Maknanya bila kita membaca ayat-ayat yang suci itu adalah ketika manusianya sudah lillahi ta'ala di segenap amal-amal yang dilakukan, di segenap apapun aktivitas yang kita aktivitaskan, selalu rojiun dan rojiun kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud membaca ayat suci. Ketika sucinya Allah sudah hadir atas diri kita, maka hancur leburlah kemanusiaan diri kita, hancur leburlah raja di rajanya yang selama ini merajai hati kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas membaca ayat suci, yakni sucinya Allah di dalam hancur leburnya kemanusiaannya yang ada hanya Allah. Itulah makna membaca kitab suci dimanapun
dan apapun yang kita aktivitaskan selalu mensucikan hati kita dari diri kita sendiri. Itulah cara membaca ayat-ayat suci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sebentar ini bisa diambil manfaat dan faedahnya, bisa teraplikasi, terlatih di dalam keheningan-keheningan jiwa kita, keheningan-keheningan cipta-cipta diri manusia kita agar terrealisasi, bisa dihaturkan kembali kepada yang Maha Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa di dalam lindungannya, termasuk diri saya pribadi. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, marilah kita bersama membaca salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.